Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhat tullab wat talibat rahimakumullah wa ra'akum wa hafizakum. Pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan langkah kita untuk berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dengan satu tujuan yang mulia, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam mempelajari, dalam memahami, dalam menghafal ilmu yang disampaikan oleh para guru kita di sekolah ini. Mudah-mudahan pula kita termasuk di antara orang yang al-amilina bil ilm, yaitu orang-orang yang mengamalkan ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itu dituntut adalah untuk diamalkan, dan kebaikan seseorang terkait dengan ilmu yang dia punya adalah tergantung kepada pengamalan ilmu tersebut. Semakin dia amalkan ilmunya, maka kebaikan akan semakin nampak pada diri orang tersebut. Begitu juga kalau ilmu tidak diamalkan, maka manfaatnya kurang, bahkan tidak ada manfaatnya. Seperti dikatakan bahwa ilmu itu ya jika diamalkan dia seperti pohon yang berbuah, begitu banyak manfaatnya. Tetapi jika tidak diamalkan, maka dia seperti pohon yang tidak berbuah. Kemudian salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, senantiasa ya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para istri, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama as-salafus salih, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan mereka. Sesungguhnya kita sangat berbahagia dengan dituntunnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikut sejati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah taala bahwa sunnah Rasulullah SAW itu seperti safinati Nuh, seperti kapalnya Nabi Nuh. Man raqiba naja, barang siapa yang naik ke kapal Nabi Nuh, dia akan selamat. Ya, wa man takhallafa, ya, barang siapa yang tidak mau naik ya ke atas kapal Nabi Nuh, halaka, dia akan binasa. Jadi Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengibaratkan sunnah Rasulullah SAW ini seperti kapal Nabi Nuh. Kita tahu ya dalam kisah Nabi Nuh bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau membuat kapal, kemudian setelah selesai datang banjir yang besar, hujan yang deras dari langit, kemudian air yang muncul dari dalam bumi, ya. Semua permukaan dunia ini tenggelam, dan saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh ya melayarkan kapalnya. Siapa yang ikut Nabi Nuh dia akan selamat, dan siapa yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh, tetap ingkar kepada Nabi Nuh, maka dia akan tenggelam. Begitulah sunnah Rasulullah SAW. Ya, orang kalau dia mau selamat dalam hidupnya, dia mesti mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau orang ya menginginkan kebinasaan dan tidak ada yang inginkan kebinasaan, maka dia silahkan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, orang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW mungkin karena ya dia lebih mendahulukan budaya, tradisi, ya, atau ucapan-ucapan imam-imamnya, pemimpin-pemimpinnya. Tapi harus kita yakini bahwa kebaikan itu ada pada ittiba'us sunnatin Nabi, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau mengatakan, alaikum bisunnati, ya, ikutilah oleh kalian sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah para khalifah ya yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang terpimpin jalannya, yaitu sunnah al-khulafa al-arba'ah, sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, dan sunnahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ayyuhat tullab wa talibat rahimakumullah. Ada suatu pembahasan yang sangat penting di dalam ya agama kita yang disebutkan dalam buku-buku akhlak, yaitu tentang muhasabatun nafs, yaitu mengevaluasi diri kita sebagai seorang hamba, yang disebut dengan al-muhasabah, ya, muhasabah. Al-muhasabah dari kata hasaba yuhasibu, hisaban muhasabatan. Artinya memeriksa, mengevaluasi, ya, mengintrospeksi diri kita sendiri. Dalam kehidupan kita ini,
Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan tugas kita. Perhatikan itu yang belakang tuh ada ngobrol. Tugas kita bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bekerja, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Sebagaimana kita sama-sama menghafal ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku saja. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita ini tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai seorang manusia terkadang ya lalai, lengah dengan tugas kita tersebut. Ya, terkadang kita malas mengerjakan kewajiban kita tersebut. Ada kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan. Ada ya ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan namun kita tidak lakukan. Mungkin karena malas, karena banyaknya dosa, karena ya menyia-nyiakan waktu dan sebagainya, sehingga banyak ibadah-ibadah yang ya lalai untuk kita kerjakan, yang luput dari kita. Begitu juga karena ada dorongan hawa nafsu dalam diri kita, terkadang kita tercebur ke dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Sehingga seseorang perlu memeriksa dirinya sendiri. Sehingga seseorang perlu mengevaluasi dirinya sendiri. Apa kebaikan yang telah dilakukannya? Apa keburukan yang telah dilakukannya? Ini penting dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Masing-masing kita perlu melakukan ini. Saya ya telah hidup sekian tahun di atas muka bumi ini. Apa kebaikan yang telah saya lakukan? Dan kebaikan itu keuntungannya adalah untuk saya dalam kehidupan dunia maupun akhir. Apa kebaikan yang telah saya lakukan? Ya. Kemudian juga perlu dia memeriksa dirinya sendiri. Apa keburukan yang saya telah lakukan selama ini? Ya, apa keburukan, apa dosa, apa maksiat yang telah saya lakukan selama ini? Kalau dia melihat ada kebaikan yang dia lakukan, maka hendaklah dia ya mempertahankan kebaikan tersebut dan hendaklah dia meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas dari kebaikan tersebut. Begitu juga kalau dia melihat dirinya pernah melakukan dosa, maka hendaklah dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan supaya dosa tersebut ya dihapuskan oleh kebaikan yang dia lakukan. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Lihat, saya selama ini sudah melakukan kebaikan apa? Salat saya bagaimana? Ya, tilawah Al-Qur'an saya bagaimana? Taat saya kepada kedua orang tua saya bagaimana? Sedekah saya bagaimana? Lisan saya bagaimana? Tangan saya selama ini saya gunakan buat apa? Ya, mata saya gunakan untuk apa? Tenaga, pikiran yang ada pada diri saya selama ini saya gunakan untuk apa? Apakah untuk ketaatan, untuk beribadah kepada Allah SWT, atau saya sering gunakan untuk melakukan maksiat? Ini penting dilakukan oleh setiap diri kita. Semua orang muslim, ya, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah dewasa maupun yang remaja, semua penting melakukan ini. Begitu juga dengan ya sebaliknya dengan maksiat. Saya pernah melakukan maksiat ini, dosa itu dan sebagainya. Jangan dilupakan. Karena manusia ya karakternya dia ingat kebaikannya kepada orang lain, tetapi dia lupa terhadap dosanya. Seharusnya tidak demikian. Dosa kita harus juga diperiksa oleh diri kita sendiri. Apa yang pernah saya lakukan dari berbagai bentuk dosa. Sebab kalau dosa itu tidak kita mohonkan istighfar untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masih tercatat sebagai dosa bagi kita. Sebab itu ya kita mesti memeriksa diri kita sendiri. Apa ketaatan yang telah saya lakukan? Apa maksiat yang telah saya lakukan selama ini? Kalau ketaatan itu saya harus pertahankan dan saya harus tingkatkan, dan maksiat harus saya tinggalkan. Dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan tentang al-muhasabah, tentang mengevaluasi diri ini. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah SWT. Yakni kerjakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah jauhi, tinggalkan apa yang Allah suruh untuk menjauhi, dengan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan berdasarkan ilmu dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah yang pertama, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk bertakwa. Maksudnya adalah kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kalian, jauhi apa yang dilarang. Itu maksud dari ketakwaan, dengan mengharapkan pahala dari Allah SWT, ya, dan juga dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah SAW. Kemudian perintah ayat Allah SWT yang selanjutnya dalam ayat ini, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad,
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok, yakni hari kiamat. Antum bayangkan Allah SWT menyebutkan hari kiamat dengan kata hari esok, mengisyaratkan bahwa hari kiamat itu sudah dekat, ya, mengisyaratkan bahwa hari kiamat itu sudah dekat, dan umur kita tidak lama, umur kita sebentar, sebagaimana kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuzu zalik. Umur umatku antara 60 dan 70, sedikit yang melewati itu, ya. Allah ungkapkan tentang yaumul akhir, tentang hari terakhir dengan apa? Dengan kata ghad, yaitu esok. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh, ya, berlalai-lalai, tidak boleh malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus segera, sebagaimana Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian, ya, menuju ampunan dari Rabb kalian. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, Allah SWT perintahkan kepada kita, apa yang kalian telah perbuat, apa yang kalian telah lakukan untuk hari esok. Ya, di sini ulama mengambil suatu faedah bahwasanya ayat ini mengisyaratkan kepada kita untuk senantiasa memeriksa diri kita. Saya sudah melakukan apa hari ini? Saya sudah melakukan apa kemarin? Dari kebaikan-kebaikan, dari ibadah, dari amal soleh. Dan saya melakukan apa dari berupa dosa dan maksiat, ya, pada umur saya yang telah saya lewati. Sehingga kedepannya kita berusaha untuk terus melakukan amal soleh dan meninggalkan amal yang buruk. Seorang harus mesti seperti ini. Dia harus memeriksa dirinya sendiri. Sebagaimana kalau seseorang dia punya perusahaan, ya, mesti ada auditnya, audit keuangannya, mesti ada evaluasinya, ya kan? Kalau orang punya perusahaan, dia pasti melakukan itu. Apa kelebihan-kelebihan yang selama ini saya lakukan? Apa keunggulannya perusahaan saya yang harus saya pertahankan dan harus ditingkatkan? Dan apa kekurangan-kurangannya yang harus diatasi? Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan amal soleh, dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi harusnya usaha kita untuk mengoreksi setiap kebaikan yang kita lakukan dan meninggalkan apa dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Jangan sampai kita lupa, ya. Dan jangan sampai kita terlalu pede dengan kebaikan kita. Oh, saya selama ini, ya, sholat saya sempurna, ya, top terus, pokoknya khusyuk terus, ya, nggak pernah lupa, di saf pertama terus, gitu. Nggak ada kekurangannya sepertinya, gitu kan. Jangan sampai ada seperti itu. Pasti ada, pasti ada kekurangannya, ya. Kita mesti memeriksa diri kita sendiri. Apa kebaikan-kebaikan saya yang harus, ya, saya terus lakukan dan harus saya tingkatkan, dan apa kesalahan-kesalahan yang selama ini saya lakukan yang harus saya tinggalkan dan harus saya ganti dengan amal-amal soleh. Harus seperti itu. Jangan sampai kita lupa kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang yang magrur, yang terkecoh dengan, ya, dirinya sendiri. Kemudian dalam sebuah riwayat dari Umar Ibn Khattab, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, periksalah, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ingatlah kita bahwa pada hari kiamat, ya, kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperiksa kebaikan dan keburukan kita semuanya, ya kan? Itu adalah suatu hal yang sudah tetap, ya, dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa akan ada hisab pada hari kiamat, ya. Kemudian kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, ya. Kemudian periksalah amal kalian. Periksa amal yang kita lakukan selama ini. Apakah sudah sempurna, sudah baik, sudah bagus, atau masih ada kekurangan di sana sini yang harus kita perbaiki, ya. Barang siapa yang menghisab dirinya di dunia ini, maka dia akan mendapatkan keuntungan di hari kiamat, ya. Tapi kalau orang lupa dengan dirinya, ya, tidak pernah dia periksa kebaikan yang dilakukan, tidak pernah dia periksa dosa apa yang dilakukan selama ini, maka dia akan merugi di hari kiamat. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita, siapapun kita, untuk senantiasa memuhasabah, mengevaluasi diri kita, yang setiap hari, ya, diri kita ini selalu dituntut untuk melakukan ibadah dan menjauhi keburukan. Para ulama mengatakan bahwa muhasabah itu adalah tanda seorang hamba ingin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia tidak mau muhasabah, maka sangat mudah, ya, melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari as-siratil mustaqim, maka sangat sulit bagi dia untuk kembali. Sebab itu orang harus memeriksa dirinya setiap saat, ya. Kemudian abna'i
at-tullab wa talibat rahimakumullah, dikisahkan ya tentang seorang sahabat yang bernama Hanzalah Al-Usaidi. Ya, ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Hanzalah? Wahai Hanzalah, bagaimana keadaanmu? Hanzalah mengatakan, nafaqa Hanzalah. Ya, Hanzalah telah menjadi seorang munafik. Maza taqul, kata Abu Bakar. Apa yang kau ucapkan? Engkau seorang sahabat Nabi, beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Kenapa engkau mengucapkan bahwa engkau adalah seorang yang munafik? Kata Hanzalah, ya, kata beliau bahwa ketika kita berada, ini makna hadisnya ya, ketika kita berada di hadapan Rasulullah SAW, beliau menceritakan tentang surga kepada kita, tentang nikmat surga. Beliau kisahkan tentang neraka dan pedihnya azab neraka. Seolah-olah kita sedang berada di surga, kata Hanzalah. Ya, seolah-olah surga itu ada di depan mata kita. Tetapi begitu kita pulang, meninggalkan Rasulullah SAW, kita sibuk dengan urusan harta benda, dengan urusan anak, dengan istri, dengan keluarga. Kita mulai lupa dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW terkait surga dan neraka. Berbeda keadaannya, ya, ketika di hadapan Rasulullah dan ketika sudah pulang keluarganya. Kata Abu Bakar, kita semua merasakan hal itu. Kita juga merasakan ketika kita ada di majelis ilmu, sedang belajar ilmu, seolah iman kita naik begitu tinggi. Tapi ketika kita sudah meninggalkan majelis-majelis ilmu, ya, mulai masuk ke dalam kehidupan duniawi, perlahan-lahan ya keimanan tadi mulai turun pada diri kita. Hanzalah menilai hal seperti itu adalah satu perbuatan yang munafik. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Hanzalah ini. Kemudian diceritakan ya, ucapan Hanzalah tadi kepada Rasulullah SAW oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang diriku ada dalam genggamannya. Lau tadumuna ala ma takununa indi. Kalau kalian semua senantiasa keadaannya seperti ketika kalian berada di sisiku, kata Rasulullah SAW. Wa fi zikri, juga dalam zikir kepada Allah SWT. Kalau orang terus ya keimanannya 100% terus ya, selalu dipertahankan iman yang begitu kuat, kata Rasulullah SAW, la safahatkumul malaikah, malaikat akan bersalaman, berjabat tangan dengan kalian, ya, ala furushikum, di atas kasur-kasur kalian, wa fi turuqikum, juga di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan sa'atan, tetapi wahai Hanzalah, kata Rasulullah SAW, sa'atan sa'atan, sesaat dan sesaat, ya. Kita semua tidak bisa mempertahankan keimanan yang tinggi, ya. Pasti ada keadaan-keadaan waktu-waktu di mana iman kita berkurang, ya. Kita semua tidak bisa, yakin semuanya, tidak bisa selalu berzikir, ya, selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah terus-menerus. Pasti tidak ada yang bisa. Pasti ada waktu untuk beribadah, pasti ada waktu untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk istirahat, untuk memenuhi kewajiban terhadap orang lain. Pasti seperti itu, ya. Oleh sebab itu, kita semua perlu memeriksa diri kita. Jangan sampai ketika kita ya tidak sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ada haknya. Diri kita ada haknya, keluarga kita ada haknya, ya. Ibu bapak kita ada haknya dan seterusnya. Karena itu kita penting untuk melakukan muhasabah. Kemudian abna ya tullab wa talibat rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa muhasabah itu ada dua. Yang pertama qablal amal dan yang kedua adalah ba'dal amal. Qablal amal artinya sebelum orang melakukan suatu perbuatan, dia harus memuhasabah, yakni memeriksa niat dalam hatinya. Saya melakukan amal ini karena apa? Apakah karena Allah ataupun karena motif-motif yang lain, karena sebab-sebab yang lain. Kita harus perhatikan ini. Seperti yang kita tahu bahwa amal itu diterima oleh Allah kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka harus memperhatikan niat kita ketika ingin melakukan suatu ibadah. Apakah karena Allah atau tidak? Kalau tidak karena Allah, kita harus berjuang, ya, supaya ibadah yang kita lakukan itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mencontohkan ada dua orang yang sholat dalam satu saf, ya, mungkin di sampingnya, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya bisa berbeda jauh, ya, padahal ya safnya sama,
gerakannya sama, waktu mulai beribadahnya sama, waktu habisnya juga sama, mungkin bacaannya sama, ya. Apa yang membedakan antara dua orang ini? Yang satu pahalanya besar, yang satu pahalanya kecil. Apa yang membedakan? Yang membedakannya adalah keikhlasan niatnya. Ada orang yang salat dengan ikhlas, ada yang tidak. Yang salatnya dengan ikhlas, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Tapi yang tidak, dia tidak mendapatkan pahala, malah mungkin mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah setiap amal ini. Ya. Maka orang harus memeriksa niatnya, memuhasabah niatnya, mengevaluasi niatnya ada dalam dirinya. Apakah karena Allah Subhanahu wa taala atau karena yang lain? Apakah karena dunia, karena riya, karena sum'ah, karena ingin dipuji, atau karena supaya orang tidak mencela dia, ya, ketika dia tidak beribadah, atau niat-niat apapun selain karena Allah Subhanahu wa taala. Harus diperiksa. Karena Allah hanya menerima ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu muhasabah qabla al-amal, yaitu memuhasabah diri, memeriksa niat sebelum beramal. Yang kedua, muhasabah ba'dal amal, yaitu muhasabah setelah amal. Ini kata ulama ada dua. Yang pertama adalah ketika orang telah melakukan amal. Apakah amal yang dikerjakannya itu sempurna? Apakah amal dikerjakannya itu terpenuhi segala syaratnya, segala rukunnya? Apakah ada hak yang dilalaikannya? Apa ada kewajiban yang ditelantarkannya? Dia harus memeriksa ini. Jangan sampai orang beribadah, kemudian dia tidak pernah memeriksa ibadahnya. Apakah sudah sempurna? Apakah sudah baik? Apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah? Ya harus diperiksa. Jangan sampai bertahun-tahun ibadahnya salah. Ya, cara wudhunya salah, cara sholatnya salah, dan sebagainya. Banyak sekali terjadi hal seperti itu. Sudah tua, baru terasa, oh ternyata yang saya kerjakan selama ini adalah salah. Karena nggak pernah diperiksa apa yang dilakukan itu. Maka kalian harus periksa. Ya, wudhu saya bagaimana, taharah saya bagaimana, bahkan istinja saya bagaimana. Apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau tidak? Ini harus diperiksa. Ya, akhlak saya juga bagaimana, adab saya bagaimana, sesuai dengan sunnah Rasulullah atau tidak. Kalau tidak, kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Yang kedua, muhasabah setelah beramal ini adalah terkait dengan perbuatan yang mubah, perbuatan yang halal. Terkait dengan perbuatan yang halal ini, kalau orang melakukannya untuk takwiyah lil ibadah, supaya atau at-taqawi lil ibadah, supaya dia kuat melakukan ibadah, maka dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang makan. Kalau kita makan tujuannya supaya menghilangkan rasa lapar aja, ya, supaya kenyang, atau supaya yang lain, supaya kita nggak kurus misalnya, itu dia nggak dapat apa-apa, meskipun dia nggak berdosa, ya, nggak dapat pahala juga tidak dapat dosa. Tetapi kalau orang makan, minum, tidur, ya, beristirahat, tujuannya supaya dia lebih kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya dia bisa melaksanakan ibadah lebih sempurna, maka dia dapat pahala dalam perbuatan-perbuatan yang mubah tersebut. Nah, maka kita dalam perbuatan-perbuatan yang mubah, kita niatkan saya melakukan semua ini supaya saya lebih bisa menunaikan kewajiban saya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita niatkan dalam hati kita, maka kita mendapatkan, ya, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Periksa diri kita dalam setiap hal yang mubah kita lakukan. Saya melakukan ini dan sebagainya karena apa? Karena Allah atau karena budaya aja, karena mengikuti kebiasaan aja, ya. Kalau karena Allah antum dapat pahala. Tapi kalau karena mengikuti selera aja, ya, makan misalnya mengikuti selera aja, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan supaya kita lebih kuat beribadah, maka kita tidak dapat apa-apa, meskipun enggak dapat dosa. Inilah dua macam muhasabah, yaitu muhasabah sebelum beramal dan juga muhasabah setelah beramal. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang senantiasa memuhasabah dirinya supaya lebih baik, ya, supaya lebih baik ke depannya. Jangan sampai keadaan kita hari ini sama saja dengan keadaan kita kemarin. Sebagaimana diucapkan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud kalau tidak salah, ya, merugilah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Ya, jangan sampai hari ini sama aja dengan hari kemarin. Ya, apalagi lebih buruk dari hari kemarin. Kemarin sholatnya banyak, ya kan, bagus sholatnya dan amal-amalnya banyak. Hari ini nggak ada, ya. Malah hari ini dia melakukan dosa. Ini orang yang merugi. Periksa diri kita sendiri sehingga kita menjadi orang-orang yang insaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu dan meneguhkan langkah kita semua dalam menuntut
ilmu dan mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.